Ketemu lagi dengan saya Pandu Krisnapati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tes dan pengukuran dalam olahraga. Dimana nanti hari ini saya akan menjelaskan tentang alat yang dinamakan dengan back and leg dynamometer. Tentunya di video-video sebelumnya saya pernah menjelaskan mengenai beberapa alat yang bisa digunakan untuk mengukur kekuatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang back and leg dynamometer. Tentunya jika memang video ini dirasa bermanfaat, silakan nanti kalian bisa mengikuti bagaimana nanti cara pelaksanaannya, kesalahan-kesalahan apa saja nanti yang bisa muncul di dalam pelaksanaan tes ini, dan bagaimana normanya. Nanti saya akan menyajikan sebuah video singkat. Silakan nanti Anda bisa mengikuti sampai selesai. Dan kekuatan otot punggung itu ada yang namanya back and leg dynamometer. Nah, seperti ini tuh. Ini adalah alat untuk mengukur back and leg, ya. Dimana di sini ada penomoran, tetapi ini dilambangkan dengan kilogram. Nilai minimal adalah 0, maksimalnya adalah 30. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Tentunya nanti di sini ada alat pendukung untuk cara melakukan berupa sabuk. Nah, sabuk ini biasanya macam-macam. Ada yang menggunakan sabuk berwarna hitam, ada mungkin sabuk di dalam taekwondo dan sebagainya. Gunanya untuk apa? Sebenarnya gunanya untuk bagaimana nanti ketika kita melakukan penarikan untuk pengukuran kekuatan, nah, ini bisa membantu untuk menstabilkan atau memberikan keseimbangan ketika nanti kita melakukan. Dimana di sini juga ada namanya rantai dan untuk penyeimbang, yaitu di sini adalah tungkai batang rantai. Bagaimana cara pelaksanaannya? Silakan mungkin Anda bisa mengikuti. Saya akan mencoba untuk melakukan yang pertama adalah untuk back dynamometer. Di mana yang namanya back dynamometer ini adalah untuk mengukur kekuatan otot punggung. Ini punggung. Caranya bagaimana? Tentunya ini harus Anda pahami. Jangan sampai ketika Anda melakukan terbalik, dan jangan sampai ketika nanti Anda melakukan salah. Karena identiknya untuk cara melakukan alat ini, keseringan yang terjadi adalah kesalahan dalam pelaksanaannya. Nah, ini saya akan mencontohkan untuk bagaimana cara untuk mengukur kekuatan otot punggung terlebih dahulu. Tentunya yang pertama saya akan memasang sabuk sebagai apa? Sebagai pengair untuk punggung saya. Ingat, di sini kita ada rantai 1, 2, 3 dan sebagainya. Biasanya ini bisa kita seimbangkan dengan tinggi badan kita. Kalau kita tinggi, biasanya ini bisa sampai maksimal di sini. Tetapi kalau tinggi badan kita tidak terlalu tinggi, ya kita menyesuaikan saja. Karena nanti ini akan kita masukkan ke dalam pengair yang ada di sini. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah ketika ini ditarik, ya, jarum ini pasti akan naik ke sini. Jarum akan naik. Kenapa? Nanti di sini ada namanya tuas. Tuas ini ketika semakin kencang, dia akan semakin naik ke sini, dan itu nanti bisa digunakan untuk hasil kekuatan otot mana yang nantinya akan kita dapatkan hasil. Nah, contohnya seperti ini. Ini sebenarnya taruh di sini, tapi kita bisa masukkan ke dalam ini. Caranya adalah bagaimana? Sebenarnya untuk sepatu yang kita atau alas kaki yang kita pakai, ini bisa kita lepas terlebih dahulu. Baru nanti kita di mana posisinya? Kita ada di bagian sini. Nah, kita masuk. Karena yang akan kita ukur adalah untuk kekuatan otot punggung, berarti nanti yang akan kita belokkan adalah posisi punggung kita. Nah,
Jadi nanti yang menarik bukan lengan, karena nanti ini sebagai penyeimbang saja, tapi lengan yang nanti akan menarik. Bagaimana caranya? Ya, punggung, mungkin kalau kita lihat dari samping, ya, posisinya kaki lurus, tapi punggungnya ditekuk dengan posisi nanti rantai ini adalah di bagian kain. Yang menarik apa? Yang menarik adalah punggungnya, bukan tangannya. Sekali lagi itu silakan nanti saya berikan contohnya. Ini hanya sebagai gambaran ketika nanti teman-teman untuk mempraktekkan. Nah, sambil contoh, tetapkan sini. Nah, ini sudah saya kaitkan. Nah, karena yang akan saya ukur adalah kekuatan otot punggung, berarti kaki saya lurus. Tetapi yang menentukan adalah bagian punggung. Nah, tangan ada di bagian sini. Tetapi ini sebagai penyeimbang saja. Yang menarik apa? Punggung. Saya ambil contoh, mungkin bisa dicermati. Tangan ini hanya sebagai penyeimbang, tetapi tidak memberikan kekuatan otot, tetapi nanti yang menarik punggung. Bisa Anda lihat dari posisi samping. Saya mulai 3, 2, 1. Anda bisa lihat di sini. Secara tidak langsung, saya tadi menarik dari nilai 0 sampai akhirnya kekuatan sekitar 90 sampai 100 kg. Bisa dilihat 0 sampai 90, kurang lebih 90 sampai 100 kg. Nah, ini dilakukan untuk apa? Untuk mengukur kekuatan otot punggung. Jadi nanti yang menarik adalah bagian punggungnya. Bagian kaki tetap lurus. Itu yang harus dipahami. Anda melakukan untuk tes back dinamometer ini, Anda bisa melakukan pengulangan selama 3 kali. Di mana nanti dari nilai ketiga cara melakukan tersebut, Anda diambil nilai yang tertinggi. Tinggal nanti kita lihat di normanya bagaimana nanti bunyinya. Sekali lagi, untuk back dinamometer untuk mengukur kekuatan otot punggung. Beda dengan cara tungkai, ada yang namanya leg dinamometer. Cara pelaksanaannya hampir sama, tetapi bukan untuk penarikan otot punggung lagi, tetapi untuk otot tungkai. Jadi dengan posisi tungkainya yang ditekuk gantian, tungkai ditekuk, punggung lurus. Kalau dilihat dari samping ini seperti ini. Tungkai ditekuk, punggung lurus, tangan tetap di sini. Biasanya bentuk sudut seperti ini. Tetapi posisi tangan ini tidak memberikan tenaga ketika nanti akan menarik. Ini hanya sebagai penyeimbang. Tetapi nanti yang akan menarik adalah posisi tungkainya diluruskan. Berbeda dengan tadi. Tadi tungkai lurus, tetapi punggungnya dibungkukkan. Yang menarik punggung. Kalau ini gantian, tungkainya yang ditekuk, punggungnya lurus. Tungkainya menarik sampai ke posisi maksimal lurus. Kira-kira itu ya. Ini saya contohkan untuk bagaimana cara pelaksanaan untuk leg dinamometer. Kainnya jangan lupa. Ini posisikan ke posisi 0 lagi. Posisi sudah 0. Nah, posisi seperti ini. Mungkin bisa dilihat dari samping ya. Badan lurus. Tetapi tungkai saya tekuk. Nah, saya konsentrasi, saya melakukan, tapi setelah melakukan tangan saya lepas. Karena apa? Yang harus menarik adalah kekuatan otot tungkai. Sambil contoh 3, 2, 1.
Anda bisa lihat di sini. Ternyata kekuatan otot tungkai saya dengan saya melakukan 1 kali mencapai kurang lebih 110 kg. Artinya di sini bisa jadi ketika saya disuruh mengangkat beban, saya bisa maksimal sampai 110 untuk beratnya. Berbeda dengan punggung tadi, punggung sekitar 90 sampai 100 kg. Tetapi itu baru dilakukan 1 kali. Percobaan dilakukan 3 kali, diambil nilai yang tertinggi. Jadi sekali lagi, alat ini bisa membantu untuk kalian semua dalam pengambilan data untuk mengukur kekuatan otot punggung dan kekuatan otot tungkai. Tinggal nanti dalam proses pelaksanaannya jangan sampai Anda terbalik-balik. Karena posisinya kalau tungkai berarti itu adalah tungkainya, lututnya. Kalau punggung berarti yang harus ditekuk adalah punggungnya. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika dalam melakukan adalah bagaimana posisi tangan ini membantu dalam memberikan kekuatan ketika menarik. Kesalahan pertama, karena sebenarnya ketika dalam melakukan tes ini yang harus bekerja adalah kekuatan otot tungkai dan punggungnya. Tangan ini sebenarnya fleksibel saja sebagai penyeimbang. Tetapi ada kalanya ketika melakukan yang dibutuhkan konsentrasi. Ketika Anda sudah siap, baru nanti Anda melakukan. Dan sekali lagi, selain digunakan untuk 2 alat tersebut, alat ini tidak bisa digunakan untuk mengukur kekuatan otot yang lain. Ada sendiri-sendiri. Jadi kesalahan yang sering terjadi yang pertama adalah bagaimana kekuatan otot lengan ini memberikan sumbangsih terhadap pelaksanaan ketika dalam melakukan. Yang kedua, kesalahan yang sering terjadi adalah bagaimana ketika dalam proses pelaksanaannya biasanya yang akan melakukan itu tidak sesuai dengan prosedurnya. Prosedur apa di sini? Ya, prosedur ketika dia melakukan tidak sesuai dengan proses pelaksanaan. Harusnya kaki lurus karena yang tadi ukuran adalah punggung. Harus lurus, tetapi seringkali ada yang ditekuk. Ketika dia melakukan tidak lakukan secara maksimal. Padahal dia masih bisa maksimal. Nah, sehingga hasil yang didapatkan seringkali kurang valid. Nah, itu silakan nanti Anda pahami. Ini saya buatkan kelas video pendek saja untuk bagaimana cara untuk melakukan tes back and leg dynamometer. Nah, Anda bisa lihat ini alatnya. Baik, itu penjelasan singkat dari saya mengenai tentang tes back and leg dynamometer dalam pengukuran kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot punggung. Tentunya sekali lagi ini bisa menjadi sebuah referensi bagi para mahasiswa, pelatih maupun atlet untuk mengukur kekuatan otot punggung dan tungkainya. Proses pelaksanaan seperti tadi ya sudah sampaikan di awal video. Tentunya itu bisa membantu kalian dalam memperoleh data tersebut. Oke, kali ini saya hanya membuat video tersebut. Semoga saja dengan video pendek tadi yang saya buat, semoga bisa memberikan informasi mengenai bagaimana cara untuk menggunakan alat yang disebut dengan back and leg dynamometer. Tentunya kesalahan-kesalahan harus dihindari akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pengukurannya. Sehingga nanti dalam proses pengukurannya sampel diberikan kesempatan 3 kali untuk mencoba. Dari 3 kesempatan tersebut diambil dengan nilai yang tertinggi. Ketika sudah didapatkan nilai yang tertinggi, tinggal kita masukkan ke dalam norma, kira-kira Anda mendapatkan hasil apa. Sebenarnya itu. Untuk itu, sekian dari saya. Semoga untuk teman-teman ini yang mencoba menggunakan alat ini, Anda bisa menggunakan dengan sebaik mungkin. Untuk itu, saya akhiri. Terima kasih.